Selamat datang di pertemuan ketujuh, manajemen kuantitatif dengan topik model penugasan. Model penugasan itu berhubungan dengan persoalan bagaimana mengalokasikan serta mendistribusikan beberapa tugas ke beberapa pelaksana atau eksekutor. Nah, masalah yang Anda hadapi di dalam model penugasan ini ya, itu biasanya bagaimana supaya penugasan menjadi optimal dari berbagai macam sumber-sumber yang resource yang produktif, atau masalah kaitannya dengan personalia atau tenaga kerja yang mempunyai tingkat efisiensinya pasti berbeda-beda karena setiap tenaga kerja memiliki tingkat produktivitas juga berbeda-beda, dan untuk tugasnya juga yang berbeda-beda pula ya. Itulah model penugasan. Tujuan dari model penugasan seperti yang Anda lihat di dalam modul maupun PPT PowerPoint yang saya berikan, itu Anda bisa lihat bahwa model ini digunakan untuk menentukan alokasi optimal supaya dapat meminimumkan biaya atau mengoptimalkan, memaksimumkan keuntungan serta laba tadi, ya, laba perusahaan. Apa sih yang menjadi karakteristik dari model penugasan yang bisa Anda lihat? Satu, ya, itu objek dalam masalah penugasannya mempunyai jumlah tertentu. Nah, sumbernya juga tertentu. Nah, kedua, karakteristik yang bisa Anda jumpai adalah pada setiap tugas, di mana hanya boleh dilakukan oleh satu pelaksana atau sebaliknya. Namun di dalam realitas, pelaksana bisa multiple job atau beberapa pelaksana dilakukan di dalam penugasan tersebut. Nah, apa yang menjadi karakteristik selanjutnya dari model penugasan ini? Yaitu hasil dari setiap penugasan itu dapat berupa metrik, yaitu metrik biaya maupun keuntungan. Nah, kita masuk kepada topik mengenai bagaimana langkah-langkah yang bisa Anda lakukan jika menghadapi model penugasan di dalam dunia bisnis. Nah, dengan menggunakan yang disebut metode Hungarian. Seperti apa sih? Ya, pertama Anda lakukan reduksi baris atau pelaksana. Nah, di sini nilai pada setiap baris Anda kurangi dengan nilai terkecil pada baris tersebut. Nah, hasilnya kemudian dimasukkan ke dalam tabel yang baru. Langkah yang kedua, Anda bisa mengurangi atau reduksi kolom, yaitu tugas, di mana setiap nilai pada setiap kolom pada tabel yang baru dikurangi dengan nilai terkecil pada kolom tersebut. Kemudian Anda bisa masukkan rangkum dalam tabel baru. Langkah yang ketiga, Anda bisa memeriksa tugas dengan menggunakan aturan garis lurus minimum yang melalui nilai 0. Di sini bisa dibuat garis yang melalui angka 0 yang ada dalam tabel. Nah, jika jumlah garis yang minimum itu terjadi sama dengan jumlah baris dan kolom, maka penugasan sudah optimal dan dilanjutkan ke langkah yang keenam, ya. Jika penugasan belum optimal, maka akan dilanjutkan ke langkah 4. Pada langkah 4 bagaimana? Anda bisa modifikasi tabel dengan misalnya nilai dalam tabel yang tidak dilalui oleh garis dikurangi dengan nilai terkecil yang tidak dilalui oleh garis. Kemudian nilai terkecil yang tidak dilalui oleh garis bisa ditambahkan pada nilai yang merupakan perpotongan garis. Nanti Anda bisa lihat langkah-langkahnya pada contoh-contoh yang diberikan pada PPT pertemuan ini. Sebagai langkah 5, itu Anda bisa melakukan kembali ke langkah 3, yaitu memeriksa tugas dengan menggunakan aturan garis lurus minimum yang melalui nilai 0. Selanjutnya adalah langkah ke-6,
Anda bisa langsung membuat penugasan yang optimal. Di sini setiap pasangan tunggal baris atau pelaksana dan kolom atau tugas harus memiliki nilai 0. Nah, persoalan atau masalah minimisasi yaitu bisa diberikan contoh pada halaman ke-6. Di sini terjadi jika sebuah perusahaan itu punya 4 pekerjaan yang berbeda, ya, pekerjaan 1, 2, 3, 4, dan harus diselesaikan dengan 4 karyawan, karyawan A, karyawan B, karyawan C, karyawan D. Nah, dari metode penugasan metode Hungarian yang dianjurkan tadi, langkah pertama Anda carilah reduce cost metric dengan mengubah matriks biaya menjadi metrik opportunity cost. Caranya di dalam tabel halaman 7 Anda bisa lihat, pilih elemen mana yang terkecil dari setiap baris, kemudian kurangkan pada seluruh elemen baris tersebut, ya. Nah, di halaman ke-8 merupakan langkahnya yang kedua. Anda menentukan reduce cost-nya, biaya reduce cost metriknya, kemudian dikurangi untuk mendapatkan total opportunity cost metric. Di sini Anda bisa memilih elemen terkecil dari setiap kolom pada LCM yang tidak mempunyai nilai 0. Kemudian kurangkan pada seluruh elemen dalam kolom tersebut, ya. Maka total opportunity cost metriknya Anda jumpai, ya. Pada langkah 3 Anda bisa melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan atau vertikal untuk meliput seluruh elemen yang bernilai 0. Ya. Di sini Anda bisa lihat penugasan optimal adalah visible jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom. Anda bisa melihat tes dari optimalitasnya bagaimana. Langkah keempat, seperti Anda lihat di halaman 4 dari PPT, Anda bisa lihat bagaimana merevisi total opportunity metric atau pilihan elemen terkecil yang belum terliput garis 1 untuk mengurangi seluruh elemen yang belum Anda liput. Kemudian di sini tambahkan jumlah yang sama pada seluruh elemen yang mempunyai 2 garis yang saling bersilangan. Nah, Anda bisa mengulangi langkah 3. Ya. Di sini revise metric dan tes optimalitasnya bisa ditentukan. Ya. Pada halaman ke-11 Anda bisa melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan yang vertikal atau vertikalnya itu untuk meliput seluruh elemen yang bernilai 0, ya. Ikuti pada tabel, ya, garis-garis berwarna pink, ya, di dalam mode PPT halaman 11. Karena jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka metrik penugasan optimalnya Anda bisa capai. Nah, bagaimana dengan metrik optimalnya? Serta tabel metrik biayanya bisa Anda jumpai di halaman ke-12, ya. Nah, schedule penugasan optimal itu bisa Anda peroleh, ya, dibuat tabelnya seperti di halaman 13, di mana di sini karyawan B ditugaskan untuk pekerjaan 1 karena baris B hanya mempunyai 1 nilai 0, ya. Tabel maksimisasinya yang seperti contoh itu bisa digambarkan pada halaman 14. Di sini sebuah perusahaan mempunyai 5 jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan 1, angka Romawi 1, 2, angka Romawi 3 hingga angka Romawi 5, dan patut diselesaikan oleh 5 karyawan A, B, C, D, E. Nah, pada contoh ini Anda juga menggunakan metode Hungarian. Dengan langkah pertama itu Anda mengubah matriks biaya menjadi metrik opportunity loss atau kesempatan yang hilang.
metrik kesempatannya hilang. Nah, caranya Anda pilih elemen terbesar dari setiap baris, kemudian dikurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Nah, opportunity loss metriknya, metrik opportunity loss-nya bisa Anda jumpai pada halaman 15 ya. Kemudian dilanjutkan step-step pada halaman ke-16. Nah, karena jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka metrik penugasan optimalnya telah tercapai sesuai dengan harapan. Demikian model penugasan materi ini telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat, sukses, dan tetap semangat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.